DC pinjol menyerang kontak darurat, medsos, dan menyebarkan data keluar dari Kondar. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini buat teman-teman semuanya, siapa yang sudah mengalami hal ini, siapa yang sudah mendapatkan tekanan itu, baik itu dari debt collector, apalagi dari Kondar, apalagi dari kontak, apalagi penyebaran data melalui medsos. Siapa yang sudah mengalaminya boleh isi di kolom komentar. Gak usah takut ya. Oke. Ini mewakili pertanyaan dari salah satu follower juga di Instagram. Mudah-mudahan ini bisa juga menjawab semua ketakutan teman-teman semuanya, kecemasan teman-teman semuanya. Oke. Pinjol atau debt collector berupaya menghubungi kontak darurat. Ya, tadi ada cerita seperti itu. Dan habis itu si kontak darurat ini ngeyel meminta si yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran. Ini yang perlu teman-teman khawatirkan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya juga bisa menjawab teman-teman yang selalu mencari tentang pihak ketiga, DC lapangan, ya. Anda nggak perlu cari, dia akan muncul dari orang sekitar Anda. Salah satunya dari pertanyaan kawan kita ini. Yang mana kontak darurat dia itu dihubungi oleh debt collector pinjol. Oke. Dan di sana debt collector pinjol langsung melakukan penagihan terhadap si kontak darurat. Kontak daruratnya tidak terima. Ya, kontak darurat tidak terima karena debt collector menagih. Entah apa yang disampaikan oleh debt collector, kita juga tidak tahu. Yang jelas si kontak darurat langsung mendatangi orang yang berhutang. Oke. Misalnya Anda jadikan kontak darurat itu entah teman atau saudara atau siapa gitu loh. Tiba-tiba orang yang Anda jadikan kontak darurat ini tidak terima dengan hal itu. Dia datangi Anda, ya, sambil dia marah-marah, dia ngomong-ngomong keras dan meminta menekan Anda untuk melakukan pembayaran. Inilah yang saya sampaikan selalu. Hati-hati teman-teman semuanya. Lahirnya pihak ketiga dari orang sekitar Anda. Bukan soal FC yang mau berkunjung ke rumah atau pihak ketiga yang diperintahkan oleh si pinjol. Bukan itu. Ya. Tapi kontak darurat kita yang ditekan dan diancam oleh debt collector dengan sistem adu domba. Ini yang harus diwaspadai. Debt collector menelpon kepada kontak darurat Anda. Selamat siang Ibu. Iya. Apakah Anda kenal dengan yang ini? Ya, disebutkan nama Anda, si penghutang. Jelas karena ini adalah orang terdekat Anda. Ya pasti dong dia mengenal. Oke, Anda sudah mengenal. Tadi yang bersangkutan membilang bahwa dia ada hutang di perusahaan kami, tapi hutang tersebut Andalah yang disuruh membayar karena Anda yang memakai. Ini hati-hati loh. Ucapan debt collector yang seperti itu akan mempengaruhi orang yang kosong. Ya, seperti kontak darurat dia tidak tahu nih seperti apa marketing pinjol, seperti apa pola yang akan disampaikan oleh debt collector. Dia tidak tahu. Dia selalu mencerna apapun yang disampaikan debt collector ini adalah fakta yang sebenarnya. Jelas debt collector menyebutkan nama Anda dan menyebutkan nama dia. Ya. Dan kebetulan dia kenal juga sama Anda, ya sudah. Oh, nggak bisa gitu dong. Saya tidak tahu menahu, kata kontak darurat Anda. Dia bilangin, ini langsung dari si penghutang tadi. Dia yang menyampaikan bahwa dana yang dipinjam sama perusahaan kami itu Anda yang memakai. Dan saat ini Anda katanya sedang menuju ATM untuk mengambil uangnya. Kapan mau melakukan pembayaran? Di posisi ini, kebanyakan debt collector tidak mau menyebutkan nama aplikasinya. Tapi dia bikin sistem adu domba supaya kontak darurat ini mampu untuk menekan Anda. Oke, otomatis ya terjadi perdebatan yang sangat panjang. Secara tidak langsung kontak darurat Anda ini yang terpengaruh karena ucapan DC tadi, dia telah menjadi debt collector tambahan tanpa perlu digaji oleh perusahaan pinjol. Ya. Bayangin si DC cuma bilangin kayak gitu. Kata si A, uang yang dia pinjam ke perusahaan kami itu Anda yang make. Sepihak kontak darurat Anda pasti marah dan kesal. Kok saya yang disangkutin? Kok bisa ada hubungan apa dengan saya? Saya nggak pakai uangnya kok, bla 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 segala macam. Akhirnya si kontak darurat datang sama Anda. Pokoknya saya tidak mau tahu, nomor saya tidak dihubungi lagi. Kamu bayar hutangmu. Jangan sangkut pautkan saya dalam hal ini. Otomatis Anda sebagai penghutang bingung dong. Pasti
pasti Anda bingung. Apa yang harus kita lakukan Bang di tengah situasi seperti ini? Oke, mungkin pertama kita bisa tenangkan dulu kontak darurat kita. Ya, kalau dia tidak bisa tenang, oke. Ya, sekarang dia meminta kita untuk melakukan pembayaran kepada aplikasi yang dia sampaikan tadi. Ya, kalaupun dia tidak tahu nama aplikasinya, ya kita pun juga sempat bingung gitu kan. Kayak mana aplikasi apa, kita tanya terus ya kan. Dia nggak tahu, dia cuma jawab dia cuma pinjol aja. Pokoknya saya nggak mau disangkut pautkan dengan hal ini. Yang jelas kamu bayar. Cukup Anda sampaikan kepada kontak darurat Anda. Kalau besok dia masih menelpon menyampaikan dengan hal yang sama, tolong suruh datang ke alamat saya lengkap dengan kamu, kita berhadap-hadapan bertiga. Simple sampai di sana teman-teman. Nggak usah perlu Anda bilangin, oh itu nggak ada itu adu domba, itu penipuan segala macam. Kontak darurat sudah terpengaruh, tidak akan percaya dengan apapun yang Anda sampaikan. Cukup Anda sampaikan dengan dia, pasti si DC akan menelpon dia lagi. Ya, karena DC akan nampak, oh ini kontak darurat gampang terpengaruhi. Jadi dia akan menjadikan sasaran penagihan mereka kepada kontak darurat yang kosong tadi. Dia akan hantam habis-habisan ke sana. Makanya Anda ketika menemukan kasus yang sama seperti ini juga, Anda tekankan kepada kontak darurat Anda, kalau besok masih menelpon, ya, menyampaikan tentang hutang saya dan kamu diminta untuk bayar, tolong suruh si penelpon itu datang ke rumah saya ikut dengan kamu sekalian. Biar lebih jelas. Tapi kalau soal transfer, mohon maaf, saya tidak bisa. Cukup Anda sampaikan seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda bikin, oh besok-besok jangan diangkat lagi, besok-besok jangan direspon lagi, mereka tidak akan mau. Mereka tidak akan mau karena dia, ini handphone dia, kuasa dia gitu loh. Anda nggak bisa mengendalikan dia, ini barang dia. Yang hanya bisa Anda tekankan adalah meminta si kontak darurat untuk menyuruh debt collector datang ke rumah Anda dan kita bicarakan. Karena debt collector yang seperti ini tidak akan berani datang ke tempat Anda karena dia sudah mengadu domba Anda. Oke? Kalau ada kasus-kasus seperti ini, debt collectornya tidak akan hadir teman-teman semuanya. Ya, karena dia telah mewakilkan penagihan kepada kontak darurat Anda. Kontak darurat Anda sudah berhasil mereka adu domba. Ya, jadi Anda yang mencari DC dan FC, ini lebih ngeri daripada yang Anda cari. Ya kan? Munculnya pihak ketiga dari orang sekitar Anda. Dia tidak mau tahu, tidak peduli sama sekali. Yang jelas bagi mereka adalah Anda bayar tagihan. Ini yang paling terpenting bagi dia. Oke, teman-temanku semuanya, ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti ada di hubungi kontak darurat Anda, jawabannya seperti itu. Kalau Anda menemukan kasus yang sama seperti yang dipertanyakan. Habis itu tentang media sosial. Ya, media sosial juga dijadikan sebagai sarana tempat melakukan penagihan, tempat melakukan penekanan supaya Anda dipermalukan dan ditekan habis-habisan dan Anda bisa melakukan pembayaran. Sasaran mereka juga media sosial. Karena dia tahu hampir dari semua kita itu pasti mempunyai media sosial. Baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Pasti. Ya, salah satu dari media sosial itu pasti Anda akan mempunyainya. Ya, hal yang harus Anda lakukan sebelum hal ini terjadi, pertama mungkin Anda privasi dulu semua aturan yang ada. Ya, semua pengaturannya dari media sosial Anda harus privasi. Mulai dari orang tidak bisa menandai Anda, mengambil foto-foto Anda, bahkan foto Anda yang semulanya Anda upload dengan versi publik, mungkin Anda bisa lebih privasikan, hanya saya aja yang bisa melihat. Seperti itu aja. Anda mungkin lebih setting dulu, prepare dulu, karena mereka melakukan penagihan sampai ke media sosial ini, konteksnya sama juga teman-teman. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, jadi kita yang dibikin gila gitu loh. Ini aplikasi apa? Ini aplikasi apa? Ujung-ujungnya kita hanya meminta untuk meraba-raba, ya, berandai-andai. Oh ini pasti ini pasti ini. Cuman yang pasti itu nggak ada karena mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Jadi daripada kita dihantui dengan kebingungan, alangkah baiknya kita privasi semua data-data yang ada di media sosial, mulai dari teman yang kita ikuti itu kalau bisa disembunyikan juga. Ya, pokoknya semuanya itu bisa disetting. Anda setting sedemikian rupa. Kapan perlu, kalau misalnya Anda merasa media sosial ini tidak terlalu Anda butuhkan, dan bahkan Anda telah banyak membuang-buang waktu ada di media sosial, ya langkah baiknya mungkin ditutup dulu sementara, bisa Anda nonaktifkan dulu sementara. Nanti kalau Anda sudah benar-benar tenang dan damai kan bisa dibuka lagi. Ya, itu untuk mereka yang menyebarkan data melalui media sosial. Sejauh mereka tidak mendapatkan celah, ya baik mereka melihat teman-teman Anda, orang-orang terdekat Anda, mereka tidak akan melakukannya. Tapi kalau mereka melihat celah dan kesempatan, pasti. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu menghubungi keluar kondar.
Ini juga banyak teman-teman dipertanyakan. Menghubungi di luar dari kontak darurat yang sifatnya juga mempermalukan. Tapi jangan salah teman-teman semuanya. Kalau hal ini terjadi, hasilnya hampir sama dengan kontak darurat tadi. Kalau misalnya ada teman-teman Anda yang menyampaikan, "Woi, ini ada loh tagihan atas namamu." Pasti di sana tidak tertera nama aplikasinya apa. Cukup Anda sampaikan, kalau besok dia masih menelpon, tolong bantu saya, suruh si penelpon itu datang aja ke rumah saya. Ya, nggak usah kamu bilangin yang begana yang begini, cukup kamu bilangin saya tidak tahu dengan urusan itu, langsung aja datang ke yang bersangkutan. Itu aja. Sampaikan aja kepada kontak Anda. Kalaupun itu ada yang melaporkan. Ya, karena penyebaran data melalui di luar dari kontak darurat ini hanya dilakukan oleh pinjol ilegal. Ya, kalaupun terjadi sama pinjol legal tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Ya, tapi bukan berarti menutup kemungkinan ini tidak terjadi. Pasti akan terjadi juga. Ya kan, di beberapa orang, di beberapa kasus ada yang terjadi. Tapi tidak menyebutkan nama aplikasi mereka dengan jelas. Mereka dari mana sebenarnya. Itu yang menguntungkan Anda. Jadi nggak perlu juga kita sampaikan, sampai kita bikin status WA. Kalau ada yang menyampaikan saya berhutang mohon tidak ditanggapi. Sulit juga seperti itu. Karena manusia ini sifatnya kan ingin tahu. Ya, sifat kepo gitu loh. Dia ingin serba tahu. Pasti dia chat kamu juga, kirimin screenshot juga dan segala macam. Jadi untuk membatasi hal itu cukup kamu sampaikan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang jelas. Itu semuanya mulai dari menghubungi kondar, penyebaran data ke media sosial, penyebaran data di luar dari kontak darurat. Ini hanyalah risiko tambahan. Risiko tambahan yang diciptakan oleh debt collector, dibentuk oleh pinjol untuk membuat pemikiran Anda tidak tenang. Risiko yang sebenarnya adalah nama Anda masuk dalam skor kredit bermasalah. Entah itu nama Anda masuk ke dalam fintech data center atau masuk ke dalam BI checking endingnya nanti. Yang penting tetap berdamai dengan diri sendiri, tetap berusaha, tetap bekerja, tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jangan lengah. Keadaan sudah makin rumit, jangan kita perumit lagi dengan cara berpikir yang menyimpang. Ya, sisanya teman-teman lanjutkan nonton video ini. Ganti nomor telepon di penjara, hapus WA, diproses ke jalur hukum. Ada apa lagi sih teman-teman semuanya? Ini banyak lagi loh, bolak-balik ujung-ujungnya masuk lagi ke sana, masuk lagi ke sana. Teman-teman nggak nonton ya video yang saya update hari kemarin gitu loh. Di sana kan sudah saya terangkan sebenarnya lebih spesifiknya, kita bongkar sebenarnya hal apa ini yang sedang terjadi gitu loh. Seperti apa sebenarnya permainan dari pinjaman online. Nggak bisa kita hanya melihat di satu sisi katanya dan katanya gitu loh. Tapi yang kita butuhkan ini adalah faktanya. Mungkin dengan mereka menyampaikan kalau ganti nomor itu di penjara, ya ada alasannya. Ini saya jelaskan sama teman-teman semuanya. Alasannya supaya Anda tidak terlalu diancam setiap saat, merasa tidak nyaman, merasa dihantu-hantui, merasa, wih, ini kalau benar gimana gitu lah ya. Oke. Untuk ganti nomor telepon di penjara ini bukan video kali ini saja atau bukan video pertama sekali yang saya bikin. Mungkin video ini sudah kesekian kalinya. Kenapa debt collector itu selalu menyampaikan ganti nomor di penjara? Sebenarnya gini teman-teman. Kekuatan dari si pinjol, kemarin saya juga sempat kupas. Kekuatan dari si pinjol itu ada di handphone Anda. Kekuatan dia ada di handphone Anda. Satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh debt collector, DC yang selalu Anda kenal adalah menelpon, me-WA, men-email. Ini pekerjaan pokok mereka. Ya, mereka terjun ke lapangan, nggak bisa. Langsung mengunjungi Anda nggak bisa, karena harus nunggu perintah dulu. Ya. Mereka juga harus melengkapi semua persyaratan-persyaratan untuk mereka datang ke tempat Anda. Makanya kekuatan DC itu, jalur tempat mereka bekerja ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Setiap hari mereka akan memberikan laporan kepada perusahaan mereka apa yang mereka dapatkan. Tadi sudah menelpon si A yang mengalami telat bayar. Apa jawaban si A? Ada nggak potensi si A untuk membayar dalam telepon ini? Ini yang harus dibikin oleh debt collector. Dia harus melaporkan kepada perusahaan dia. Kalau enggak, dia akan resign. Dia akan dipecat, dia akan dikeluarkan kalau tidak ada laporan tersebut. Ya. Habis itu tentang WhatsApp. Mereka akan mengirimkan semua data-data Anda mulai dari KTP, foto selfie,
data-data yang telah mereka pegang selama ini untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Mereka kirimkan melalui WhatsApp tadi. Ini dua hal yang sangat berpengaruh dari si debt collector. Debt collector bisa bekerja kalau nomor Anda aktif. Debt collector bisa ada tugas kalau WA Anda aktif. Kalau dua hal ini tidak aktif, debt collector tidak bisa bekerja. Debt collector tidak bisa memberikan laporan kepada perusahaan dia. Dia tidak bisa menelpon Anda. Apa yang mau dia bikin laporan? Dia tidak bisa me-WA Anda. Apa yang mau dia bikin laporan? Maka dari itu dia keluarkanlah statement, kalau sempat Anda ganti nomor, Anda akan dipenjara. Anda akan diproses hukum. Kenapa? Kalau sempat Anda ganti nomor, debt collectornya dipecat. Kenapa dipecat, Bang? Karena dia tidak bekerja. Tidak ada yang dia telepon, tidak ada yang dia caci maki melalui telepon. Terus apa gunanya perusahaan pinjol menyewa mereka? Apa gunanya perusahaan pinjol merekrut mereka? Inilah yang dikhawatirkan oleh debt collector. Sehingga kekhawatiran debt collector ini ditekankanlah kepada Anda. Debt collector juga tidak mau dong kehilangan pekerjaan dia. Ini sumber pemasukan dia satu-satunya. Ya kan? Kalau setiap hari dia menelpon orang tapi orang yang dia telepon nomornya tidak aktif, apa gunanya mereka? Tidak ada laporan, tidak ada target. Ya. Karena tujuan debt collector itu adalah dia menelpon Anda, memberikan sedikit tekanan supaya Anda mengalami ketakutan. Ketika Anda mengalami ketakutan, si pinjol bisa menjadi remote control dari jarak jauh untuk mengendalikan Anda. Supaya apa? Terjadi gali lubang tutup lubang. Terjadi Anda penjualan aset-aset yang ada. Terjadi pencarian talangan-talangan dana yang gila-gilaan. Ini yang dibutuhkan oleh si pinjol. Makanya disewalah yang namanya DC untuk memberikan ketakutan ini supaya Anda bisa dikendalikan dari jarak jauh. Ya, sekarang nomor Anda tidak aktif. Otak Anda tenang, logika Anda jalan, ketakutan Anda tidak ada. Yang pastinya kalau ketakutan Anda tidak ada, Anda tidak akan gali lubang tutup lubang. Kalau ketakutan Anda tidak ada, Anda tidak perlu mendesak diri Anda untuk menjual aset-aset yang ada. Ini yang dikhawatirkan oleh pinjol. Kan saya bilang sama Anda semuanya, salah satu poin keberhasilan debt collector paling utama adalah bukan soal mengambil tagihan, bukan soal adanya tagihan, tapi adalah perkara bagaimana PR-nya si debt collector ini memberikan ketakutan kepada diri Anda dari jarak jauh menggunakan nomor telepon dan WhatsApp. Supaya apa? Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Supaya Anda tidak bisa keluar dari jeratan pinjaman online. Ini tujuan mereka. Makanya ketika Anda mengganti nomor, ketika Anda menghapus WA, debt collectornya langsung gagal. Kalau debt collectornya gagal, mereka dipecat. Ya, pinjol mana mau mengeluarkan uang, tapi tidak ada keuntungan timbal balik. Mana mau dia hanya menggaji buta debt collector tanpa target yang jelas. Ya, ini yang harus teman-teman pahami. Ini yang harus teman-teman daur ulang kembali cara berpikir Anda. Bukan berarti ganti nomor di penjara, tidak. Ini hanya tekanan supaya Anda jangan mengganti nomor. Karena kalau Anda mengganti nomor, pemikiran Anda stabil. Anda tidak jadi gali lubang tutup lubang. Makanya diusahakanlah sebisa mungkin jangan sampai mengganti nomor. Kalau sempat Anda mengganti nomor, hancur perusahaan pinjol. Karena tidak bisa lagi menekan Anda. Ya, saya sampaikan, ketakutan Anda kesuksesan bagi pinjol. Oke, keberanian Anda kehancuran bagi pinjol. Semakin Anda takut, pinjolnya semakin sukses. Kenapa sukses? Orang yang takut akan nekat melakukan apapun. Orang yang takut akan gila-gilaan, bahkan dia menjual aset, menggadaikan segalanya. Ya, ini orang takut. Yang penting bagi mereka adalah ketakutan mereka bisa teratasi. Tapi kalau orangnya tidak takut, pinjolnya yang rugi, pinjolnya yang bangkrut. Tidak ada orang yang mau gali lubang tutup lubang, karena membahayakan dia. Ya kan? Kalau orangnya tidak takut, ya mana mau dia peduli dengan kata debt collector. Yang ada hancur berjamaah, ya kan? Dia meminjam, kalau tidak mampu ya sudah. Tinggal dia kayak gitu aja, tinggal persetan aja. Kalau ada orang yang seperti itu, pinjol akan hancur. Pinjol di ambang batas itu kehancuran.
Tapi semakin Anda ketakutan, walaupun Anda tidak ada uang kata Anda, tapi Anda ketakutan, pinjol tetap akan sukses, pinjol tetap akan berhasil. Ya, karena dia mampu loh. Karena ilmu marketing kan, dia akan melakukan penekanan semaksimal mungkin terhadap diri Anda gitu loh. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana mempengaruhi pemikiran Anda supaya didorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda. Ya, itu ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, mengganti nomor itu bukan semata kita lari dari tanggung jawab. Menghapus WA itu bukan berarti kita kabur dari hutang, tidak. Kita mengganti nomor ada alasannya. Nomor telepon yang seharusnya penghubung kita jarak jauh antara Anda dengan pelaku usaha jasa keuangan malah dijadikan ini sebagai bahan untuk mengancam, menakut-nakuti, meneror. Ini endingnya. Ya. Makanya dari itu buat teman-teman semuanya, kita pun juga ada alasan valid. Setiap kali kita habis menerima telepon, kepanikan selalu besar dalam pemikiran kita. Setiap kali kita menerima telepon, kita selalu susah dan stres gitu loh. Jadi daripada kita berkelanjutan susah, stres dan segala macam, mendingan kita ganti dulu nomor telepon kita biar kita tidak panikan, biar kita tidak stres. Habis itu kita bisa melanjutkan usaha kita, mengumpulkan uang untuk membayar hutang-hutang. Tapi kalau kita biarkan nomor telepon ini, kita tetap akan panikan. Ya, pekerjaan pun tidak akan kesentuh. Kita hanya sibuk memikirkan ketakutan kapan dia datang, daerah mana yang dikunjungi, di penjara atau tidak. Ini aja yang kita pikirkan setiap hari, kapan mau bekerja. Ya, habis itu WA juga seperti itu. Jadi daripada semua ini mengganggu, itu sudah tepat sebenarnya teman-teman mengambil kesimpulan, yuk putus semua komunikasi supaya kita terbebas dari yang namanya gali lubang tutup lubang akibat ketakutan. Ya, jadi teman-teman nggak usah terlalu pikirkan ganti nomor di penjara, ganti nomor penjara, itu nggak ada. Ya, teman-teman semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.